Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Pada hari itu aku ditugaskan oleh direktur perusahaanku keluar kota untuk menyelesaikan beberapa tugas di cabang baru perusahaan kami. Agar irit, aku tinggal di sebuah kos yang dekat dengan kantor cabang perusahaanku. Sesampainya di sana, tempat kos itu banyak dipenuhi dengan debu. Duh, banyak sekali debunya. Mungkin kos ini sudah lama tidak ditempati. Kemudian aku mulai membersihkan debu-debunya. Setelah selesai membersihkan tempat kosku, aku pergi membersihkan diri dan berpakaian. Kemudian aku menyalakan kipas angin dan lalu duduk di atas tempat tidur. Beberapa jam kemudian aku merasa mengantuk dan mencoba tidur. Karena tempat tidurnya empuk, aku merasa lebih mudah tidur dan merasa bisa tidur dengan nyenyak. Saat sedang tidur, aku merasa seperti ada yang menarik-narik selimutku. Siapa yang narik-narik selimutku? Kemudian aku bangun dari tidur dan segera memeriksa ke bawah kolong tempat tidur. Tapi tidak kutemukan siapapun. Tidak ada siapapun, tapi tadi aku rasa seperti ada yang narik-narik selimutku. Aku mencoba untuk tetap berpikir positif. Tenang. Itu bukan apa-apa, ucapku untuk menenangkan diriku. Dan aku kembali memejamkan mataku dan mencoba untuk tidur. Tak lama kemudian aku mendengar suara garukan dinding. Suara garukannya semakin lama semakin keras. Aku mulai merinding dan mulai coba cari dari mana suara itu berasal. Saat aku agak mendekat ke pintu depan kos yang aku tempati, aku mulai mendengar suara ketukan pintu. Siapa yang datang malam-malam begini? Aku tidak berani membuka pintu karena takut siapa tahu itu maling atau mungkin orang jahat, pikirku. Kemudian aku mengintip lewat jendela. Di luar sana terlihat seperti ada seseorang yang berdiri di depan rumahku. Aneh, perasaan tadi sudah kukunci gerbangnya. Kok orang itu bisa masuk? Jangan-jangan itu maling lagi. Aku mencoba menenangkan diriku dan aku mulai mengusap mataku karena pandanganku agak kabur. Dan aku lihat lagi tidak ada orang di luar sana. Apa tadi aku salah lihat ya? Dan aku mulai merinding. Lalu aku berpikir jangan-jangan setan lagi. Sudahlah, jangan aneh-aneh. Mungkin hanya salah lihat tadi. Soalnya tadi kan baru bangun dari tidur. Kemudian aku dengan cepat kembali ke tempat tidur dan melanjutkan tidurku. Pada keesokan harinya, aku mulai bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Sesamanya di kantor, aku mulai mengerjakan tugasku. Pekerjaanku sangat banyak, hingga aku melupakan jam makan siangku dan masih sibuk mengerjakan tugas kantor. Perutku mulai berbunyi karena lapar. Sabar, bentar lagi pulang kok, ucapku untuk menahan laparku. Setelah beberapa saat sudah jam pulang kerja, pekerjaanku masih belum selesai. Aku pikir pekerjaanku masih bisa dikerjakan di rumah, lalu aku segera pulang ke tempat kosku. Sesamanya di kos, karena tidak sanggup menahan lapar, aku segera membuat nasi goreng untuk makan malamku. Setelah nasi gorengnya selesai dibuat, aku makan dengan lahap. Enak sekali, akhirnya bisa makan dengan puas. Setelah makan malam, aku mulai mengerjakan tugas kantorku yang belum selesai. Hampir tengah malam tugas kantorku masih belum selesai juga. Leherku pegal dan aku mulai mengantuk. Aku menguap beberapa kali. Sampai kapan bisa kelar pekerjaan ini? Aku sudah mulai mengantuk.
Karena besok harus bekerja lagi, dan jika tugasku belum selesai dikerjakan, bisa-bisa aku dimarahi oleh atasanku. Kemudian aku teringat dengan perkataan temanku. Ia bilang jika mengantuk maka minumlah secangkir kopi. Aku dengan segera bangun dari tempat dudukku dan pergi ke dapur untuk membuat kopi. Saat aku sedang mengaduk kopi, aku mendengar seperti ada suara orang yang menangis di depan kosku. Bulu kuduku mulai bangun dan aku mencoba mengintip di jendela. Tapi tidak aku temukan siapapun. Perasaanku semakin tidak enak. Lalu aku cepat-cepat menuju ke depan laptopku dan mulai mengerjakan tugasku. Setelah beberapa saat, akhirnya tugasku selesai juga. Akhirnya selesai juga pekerjaanku. Betapa leganya hatiku. Dan aku mengecek HP, ternyata sudah jam 2 subuh. Gawat, sudah jam 2 subuh. Aku harus cepat tidur. Kalau tidak, besok aku bisa bangun kesiangan lagi. Ucapku dengan agak buru-buru. Kemudian, aku dengan segera pergi ke tempat tidur dan mulai mencoba untuk tidur. Tapi masih tidak bisa tidur karena tadi aku habis minum kopi. Aduh, aku tidak bisa tidur lagi. Gara-gara tadi aku minum kopi kali ya. Kemudian aku membuka lagu dan berharap setelah mendengar lagu yang tenang, aku bisa segera tertidur. Aku sangat terkejut. Lagu yang sedang diputar tadi kemudian berubah menjadi suara tangisan. Lalu karena terkejut, aku langsung melempar ponselku. Beberapa saat kemudian suara tangisan itu berhenti dan aku memberanikan diri untuk turun ke bawah tempat tidur dan mengambil ponselku. Dan aku memeriksa keadaan ponselku apakah rusak atau tidak, karena tadi aku melemparnya ke bawah lantai. Syukur saja ponselku tidak rusak dan masih dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian aku segera mencoba untuk tidur dan akhirnya bisa tidur. Pada hari berikutnya aku bangun kesiangan, lalu aku cepat-cepat mandi dan berpakaian. Tanpa sarapan aku langsung berangkat kerja. Hari ini aku kerja lembur karena tadi aku datang telat ke kantor sehingga banyak tugas yang menumpuk. Setelah semua pekerjaanku selesai, aku berjalan menuju tempat kosku. Sesampainya di kos, aku mandi dan makan. Lalu pergi ke kamar tidurku dan berbaring. Saat sedang tidur, aku mendengar ada yang mengetuk pintu. Aku segera beranjak dari tempat tidur dan mengintip di jendela. Tapi tidak ada siapapun di sana. Tidak ada siapapun. Mungkin orang iseng kali ya. Tak lama kemudian aku mendengar ada suara orang menangis lagi. Kemudian aku mulai mendengar suara rintihan. Tolong, tolong aku, tolong. Aku mulai merinding. Dengan cepat aku segera menuju tempat tidurku untuk tidur. Akhirnya bisa tertidur juga. Pada keesokan harinya setelah sarapan, aku berangkat kerja seperti biasanya. Pada waktu jam makan siang, aku dan rekan kerjaku pergi ke restoran untuk makan siang. Setelah makan, kami berbincang-bincang. Saat itu aku menceritakan sedikit tentang kejadian yang terjadi ketika menempati kos itu. Ron, kemarin malam aku mendengar suara tangisan dan minta tolong di kos baru yang ku tempati itu, kos nomor 13. Aku sangat takut, entah itu suara berasal dari mana. Kos nomor 13 memang mengerikan ya. Dulu ada seorang mahasiswa yang bunuh diri di sana karena tidak sanggup dengan penyakit kanker yang dideritanya. Tahu dari mana kamu, Ron? Aku tahu dari temanku yang pernah tinggal di dekat kos itu. Temanku bilang dia memotong sendiri pergelangan tangannya. Ron, jangan nakut-nakutin dong. Aku kan jadi gak berani pulang ke kos nanti. Aku gak nakut-nakutin kok. Itu memang kenyataan. Karena merasa bingung, aku pun bertanya kepada temanku. Emang ada masalah apa sih sampai dia berani bunuh diri? Tanyaku yang sedang penasaran.
Katanya sih karena stres, biasalah mahasiswi, pusing membuat skripsi kali. Katanya tadi kanker, yang gak tahu juga lah. Setelah percakapan itu aku mulai merinding dan takut untuk pulang ke kos itu. Setelah jam makan siang selesai, kami kembali bekerja. Sesudah pekerjaanku selesai, aku pun pulang dengan jalan kaki ke kosku. Saat itu jalanan sedang sepi, ditemani angin dingin yang menghampiriku. Kemudian aku merasa seperti ada yang sedang mengikutiku dari belakang. Aku mulai merinding dan perasaanku tidak enak. Tak lama kemudian aku mendengar suara langkah kaki yang mengikutiku dari belakang. Suara langkah kaki itu semakin lama semakin mendekat di belakangku dan terdengar semakin jelas. Aku mencoba memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Aku sangat terkejut karena aku melihat bayangan hitam dengan sekejap mata langsung menghilang begitu saja. Detak jantungku semakin tak terkendali dan berdetak begitu cepat. Dengan segera aku berlari sekencang-kencangnya pulang ke kosku. Sesampainya di kos, aku membersihkan diri, makan dan tidur. Menjelang tengah malam aku terbangun karena seperti mendengar suara tangisan. Aku mencoba untuk tidak mempedulikannya dan memejamkan mataku lagi. Namun beberapa saat setelah memejamkan mata, suara tangisan itu semakin keras. Suara siapa sih malam-malam nangis? Mengganggu tidurku saja. Aku mulai terganggu oleh suara itu dan aku pun segera beranjak dari tempat tidurku. Kedengarannya suara itu seperti berasal dari ruang tamu. Aku akan segera memeriksanya. Kemudian aku mulai berjalan dengan pelan-pelan ke ruang tamuku untuk memeriksa ada siapa di sana. Dan aku melihat ada seseorang wanita bergaun putih, berambut panjang, terurai, tengah tertunduk kaku di pojok sofaku. Dan kemudian aku mulai memberanikan diri untuk bertanya, "Kenapa Mbak? Mbak enggak kenapa-napa kan? Ada yang bisa aku bantu Mbak?" Tanyaku sedikit gugup. Dia tidak menjawabku, malah suara tangisannya semakin menjadi-jadi. Tak lama kemudian mulai terlihat tetes demi tetes darah pun jatuh dari tubuhnya. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatapku dengan mata melotot, dengan wajah pucat dan mata mengalir air mata darah. Aku sangat terkejut dan kemudian aku menjerit histeris. Detak jantungku semakin tak terkendali dan terus berdetak dengan kencangnya. Aku dengan cepat berlari ke kamar tidurku dan membungkus diriku dengan selimut. Kemudian aku mencoba untuk menenangkan diriku. "Tenang Gracia, tenang, tenang," kataku untuk menenangkan diriku. Setelah aku mulai tenang dan detak jantungku mulai kembali normal, kemudian aku mulai memikirkan tentang sosok yang berada di pojok sofa tadi. Mengapa wanita tadi menangis? Apa yang terjadi padanya? Tadi dia nggak jawab pertanyaanku. Tanyaku dalam hati yang sedang penasaran. Tak lama kemudian aku mulai mendengar suara garukan di dinding. Aduh, tadi sudah mulai tenang. Suaranya agak menghilang. Sekarang muncul suara aneh-aneh lagi. Gumamku yang merasa agak kesal. Aku semakin merinding dan aku mencoba untuk tidur. Tapi masih saja belum bisa tertidur. Entah sudah berapa lama aku membolak-balikan bantal yang empuk ini, namun mataku masih enggan terpejam. Kulirik jam dinding berbentuk segi empat berwarna merah muda itu. Mana sudah jam 12.40 menit lagi. Ucapku pelan. Sebenarnya aku tak ingin bekerja jauh-jauh dari keluargaku, apalagi sampai luar kota. Tapi apa dayaku, hanyalah seorang bawahan dan harus patuh pada perintah atasan. Sudah, jangan kebanyakan pikir. Besok pagi harus bekerja lagi. Aku harus segera tidur agar tidak telat lagi ke kantor.
Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang pernah aku lakukan sebelumnya. Kemudian aku mencoba untuk memejamkan mata dan mencoba untuk tidur. Setelah sekian lama memejamkan mata, akhirnya aku bisa tidur juga. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, aku memberitahu kejadian tadi malam pada ibu pemilik kos itu. "Kamu harus berhati-hati dan harus banyak berdoa," kata ibu pemilik kos. "Iya, Bu." Lalu ibu pemilik kos mulai menceritakan padaku tentang kejadian yang pernah terjadi di kosan ini. 2 tahun lalu, ada seorang mahasiswi yang menempati kos ini. Namanya Ririn. Dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri di kosan ini. "Emang apa yang terjadi dengan Ririn, Bu, sampai dia berani mengakhiri hidupnya?" Tanyaku penasaran. Beliau mengatakan bahwa mahasiswi itu bunuh diri karena ada seorang lelaki yang sudah berjanji akan menikah dengannya. Malahan lelaki itu ingkar janji. Pada hari pernikahannya, lelaki itu tidak menikah dengannya, melainkan menikah dengan wanita lain. Mahasiswi itu merasa marah, sehingga stres dan akhirnya kehilangan akal. Lalu bunuh diri dengan memotong pergelangan tangannya dengan pisau. Setelah mendengar apa yang dikatakan ibu pemilik kos, aku menjadi semakin takut dan aku pun mulai berencana mencari tempat kos yang baru. Tidak lama kemudian, sesudah berbincang, aku pun berangkat kerja ke kantor. Sesudah pekerjaan kantorku selesai, aku pun pulang ke kos dan berpikir apakah malam ini aku akan diganggu lagi dengan suara-suara aneh itu. Jangan pikir macam-macam, ucapku untuk tetap berpikiran positif. Malam pun tiba, aku mendengar suara garukan di dinding. Suasana semakin menyeramkan dan aku mulai mendengar suara tangisan. Suara tangisan itu juga disertai dengan suara rintihan kesakitan. Bulu kuduku mulai bangun dan dengan segera aku menuju tempat tidurku. Lalu membungkus tubuhku dengan selimut dan mencoba memejamkan mata. Akhirnya setelah beberapa saat, aku bisa tertidur. Di samping tempat tidurku, aku melihat wanita bergaun putih berada di sampingku dan menatapku dengan mata merah. Aku menjerit dan terbangun, ternyata itu hanyalah mimpi. Ternyata hanya mimpi. Mungkin tadi aku lupa membaca doa sebelum tidur. Lalu aku pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Setelah aku tuangkan air ke gelas dan aku hendak meminumnya, air di dalam gelasku tiba-tiba menghilang. Aneh, airnya kok nggak ada? Perasaan tadi aku sudah tuangkan air dari teku deh. Ucapku yang merasa aneh dan aku mulai merinding. Kemudian aku dengan segera menuangkan air dari teko ke gelasku dan membawa segelas air ke kamarku. Aku tidak berani meminum di sana, takut airnya menghilang lagi. Sampai di kamar tidurku, aku pun meminum air dari gelas itu. Aku melirik ke jam di dinding, ternyata sudah pukul 12 malam. Aku harus segera tidur. Kemudian dengan cepat aku kembali ke tempat tidurku dan membaca doa. Setelah membaca doa, aku pun kembali melanjutkan tidurku. Pada keesokan harinya, aku meminta izin kepada atasanku untuk mencari tempat kos yang baru. "Pak, hari ini aku minta izin absen ya, karena aku harus cari tempat kos yang baru," ucapku lewat telepon. "Ya, baik. Terima kasih, Pak." "Ya, sama-sama." Kemudian setelah meminta izin, aku pun mulai mencari tempat kos. Mencari hampir tengah hari, masih belum menemukan tempat kos yang murah. Capek sekali. Sudah hampir tengah hari, aku masih belum mendapatkan satupun kos yang cocok. Gerutuku agak kesal. Malam pun tiba. Aku pun mencoba mencari tempat kos lewat internet. Saat aku mengklik sebuah website di Google tentang tempat kos yang disewakan, yang ditampilkan adalah kos nomor 13 yang aku tempati saat ini. Lalu di layar laptopku muncul tulisan, "Tolong bantu aku."
Tolong bunuh dia. Dia pantas mati. Tak lama kemudian layar laptopku berkedip-kedip dan muncul sosok wanita berambut panjang, bergaun putih. Lalu aku menoleh ke belakang. Hantu itu berada di belakangku. Sebelah wajahnya berlumuran darah dengan tangan berdarah mengarah pada aku. Aku sangat terkejut dan aku dengan cepat berlari sekencang-kencangnya, memburu pintu depan keluar dari kos. Kenapa ndak bisa dibuka sih? Aku semakin panik saat pintu tidak bisa dibuka. Aku mencoba membuka pintu lagi dengan buru-buru. Akhirnya pintunya bisa terbuka. Aku dengan segera berlari keluar dari kos berhantu itu dan kubiarkan pintu kosku terbuka tanpa dikunci karena aku terlalu panik. Saat aku berlari sampai di gerbang masuk kosku, lalu sosok hantu itu muncul di hadapanku. Aku terdiam, badanku lemas, dan aku tidak bisa berteriak. Kemudian aku pingsan ketika sosok hantu itu semakin mendekat. Pada keesokan paginya aku dibangunkan oleh ibu pemilik kos. Dek, bangun dek, ucap ibu kos untuk membangunkanku. Kemudian aku pun terbangun dari tidurku dengan kondisiku ada di depan gerbang masuk kosku. Dek, apa yang terjadi dek? Kenapa kamu tertidur di sini? Tanya ibu pemilik kos. Kemarin malam aku diteror hantu wanita, Bu. Jadi aku berlari keluar dari kos. Dan setelah itu aku tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Kamu harus berhati-hati, Dik. Mari aku antar masuk, ucap ibu pemilik kos. Baik, Bu. Kemudian ibu pemilik kos memapahku ke dalam kosku. Terima kasih, Bu, ucapku yang sangat bersyukur. Sama-sama, ibu pulang dulu ya. Iya, Bu, silakan. Kemudian ibu pemilik kos pun berjalan pulang dan aku pun mengunci pintu kosku. Lalu aku dengan segera pergi mandi, kemudian berpakaian karena sudah agak telat untuk pergi ke kantor. Saat aku sedang berkaca di cermin dan menyisir rambut, aku melihat ada tulisan dengan darah yang tertulis, "Bunuh dia, dia pantas mati." Aku terkejut dan dengan cepat berangkat kerja. Sesampainya di depan kantor, aku mulai berjalan masuk dan tanpa sengaja menabrak rekan kerjaku. Hai Gracia, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik aja? Aku masih termenung dan tidak menjawab sepatah kata pun. Halo, ada apa denganmu? Kemudian rekan kerjaku menepuk bahuku. Hai Gracia. Aku tersentak dan tersadar dari lamunanku. Iya ada apa, Nay? Kamu yang kenapa? Dari tadi ditanya, nggak dijawab. Hanya bengong. Ada apa? Apa yang terjadi? Nggak kenapa-napa kok. Lalu aku berjalan dengan cepat meninggalkan Naila sendirian. Gracia, kenapa ya? Nggak seperti biasanya. Sesampainya di ruang kerjaku, aku lalu duduk di kursi. Kemudian aku mulai mengerjakan tugasku, tapi aku tidak bisa fokus bekerja dengan baik. Aku terus terbayang dengan tulisan bertulis darah itu. Apa maksud tulisan tadi? Sudahlah, jangan dipikirkan dulu, harus fokus kerja. Setelah pulang kerja, aku mulai menggali informasi di internet tentang kos itu. Aku menemukan memang benar bahwa di kos itu ada seseorang mahasiswi yang bunuh diri. Tapi tidak tahu apa penyebab sebenarnya dia bunuh diri. Aku semakin penasaran dengan sejarah kos itu. Di layar laptopku kemudian muncul tulisan, "Bunuh dia, dia pantas mati." Tak lama kemudian muncul foto rekan kerjaku yang pernah makan siang denganku, namanya Roni. Aku terkejut dan segera mematikan layar laptopku dan menutupnya dengan keras. Kemudian aku segera pergi ke tempat tidur. Lagi-lagi muncul tulisan itu. Sebenarnya maksudnya apa sih? Aku tidak tahu maksud hantu itu apa. Aku mulai memikirkan
apakah ada hubungannya hantu wanita itu dengan Roni? Dan kenapa tadi tiba-tiba muncul foto Roni? Setelah berpikir-pikir, aku masih belum menemukan jawabannya. Ya sudahlah, jangan banyak pikir. Besok tanya saja sama Roni, siapa tahu saja dia tahu. Kemudian karena hari sudah mulai malam, aku pun segera pergi tidur. Pada hari berikutnya saat jam makan siang, aku mengajak Roni untuk makan siang. Setiba di restoran, kami pun memesan makanan. Kemudian seorang pelayan berjalan ke arah kami dan bertanya, "Mas sama Mbak mau pesan apa?" "Aku pesan sepiring nasi goreng dan es teh manis ya Mbak." "Baik." Roni masih sibuk bermain ponselnya. Aku menepuk bahunya dan bertanya, Ron, kamu mau pesan apa?" "Aku pesan nasi kuning sama teh manis saja deh," jawabnya yang masih sibuk dengan ponselnya. Tak lama kemudian pesanan kami pun datang dan kami segera makan. Setelah makan aku mulai bertanya pada Roni, "Ron, apakah kau pernah pacaran dengan seorang mahasiswi?" "Iya pernah, memangnya kenapa?" "Enggak, hanya mau tanya saja." Kemudian aku mulai bertanya tentang hubungan asmara mereka. "Ron, bagaimana hubunganmu dengannya? Apa baik-baik saja?" "Awalnya sih hubungan kami berjalan dengan baik-baik saja. Kami saling mencintai satu sama lain. Pada suatu hari setelah kami berdua wisuda, aku akan berangkat kerja ke luar negeri. Sebelum aku berangkat, aku sudah berjanji dengannya dan akan menikahinya 2 tahun ke depannya. Dia juga setuju dan bilang akan menungguku. Jadi kami berdua saling berjanji. Tetapi pada hari itu tak kusangka, saat aku kembali dari luar negeri dan akan melamarnya, aku mengetahui bahwa ternyata..." Roni terdiam. "Ternyata apa, Ron?" "Ternyata dia akan menikah dengan pria lain." Mendengar kabar itu, aku merasa sangat kesal, sedih dan marah. Aku sangat terpukul saat itu dan mengurung diri di dalam kamar. Aku sampai tidak makan dan tidak minum. Yang kulakukan hanyalah menangis karena dia begitu tidak sabar menungguku. Kenapa dia begitu tega denganku? Akhirnya selama 1 bulan, aku bisa move on darinya. Mendengar kisah cinta Roni, aku menjadi merasa sangat bersalah. Karena harus membuatnya teringat kembali akan masa lalunya yang begitu menyakitkan. Aku segera meminta maaf padanya. Tidak terasa sudah sekian lama kami berbincang-bincang. Sepertinya jam makan siang juga sudah hampir habis. Aku segera mengajak Roni kembali ke kantor dan melanjutkan pekerjaan kami. Malam pun tiba. Sepulang dari kantor aku segera membersihkan diri. Saat sedang membersihkan diri, di dinding kamar mandi ada tulisan berdarah yang tertulis, "Dia pembohong, dia pembunuh, dia pantas mati." Perasaanku semakin tidak enak setelah membaca tulisan itu. Bulu kuduku mulai bangun. Kemudian aku mencoba menengok ke belakang. Aku melihat sosok hantu wanita dengan tubuh berlumuran darah dan menatapku dengan mata merah. Setan!" teriakku. Dengan segera aku berlari secepat kilat ke kamar tidur dan menutup pintu kamar. Tak lama kemudian mulai terdengar suara tangisan dan suara garukan dinding. Lalu tiba-tiba lampu kamarku berkedip-kedip. Aku sangat ketakutan dan suasana semakin menyeramkan. Detak jantungku tidak terkendalikan. Aku segera membungkus tubuhku dengan selimut dan mencoba untuk tidur. Akhirnya bisa tertidur. Seorang pria berjaket hitam berjalan masuk membawa sebuah kotak cincin di tangannya. Lalu menghampiri seorang wanita bergaun pernikahan berwarna putih yang sedang menata rambutnya. "Sayang, aku sudah pulang. Coba kamu lihat sayang, apa yang aku bawa. Ini adalah cincin pernikahan kita," ucap pria itu. "Maaf, aku tidak bisa menerimanya." "Mengapa? Bukannya kita sudah berjanji setelah aku pulang dari luar negeri kita akan menikah?" "Maaf, sekarang hatiku sudah menjadi milik yang lain.
Apa maksudmu bicara seperti itu? Aku akan menikah hari ini. Jangan bercanda sayang. Aku tidak bercanda. Hari ini aku akan menikah dengan Riko, orang yang selalu bersamaku di saat kau pergi dariku. Mengapa kamu begitu tega padaku sayang? Setelah kepergianmu ke luar negeri, aku tidak sanggup melewati hari-hari sendirian tanpa ada yang menemaniku. Aku selalu merasa kesepian. Sekarang aku sudah pulang sayang. Tolong kamu batalkan pernikahannya dan menikahlah denganku. Tidak bisa, aku sudah terlanjur sayang dengan Riko. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka pria lain juga tidak bisa memilikimu. Kemudian pria itu memotong pergelangan tangan wanita itu, lalu membenturkan kepalanya di tembok, dan dengan segera dia berlari keluar dari kos itu. Aku terkejut dan terbangun dari tidurku. Ternyata itu hanyalah mimpi. Tetapi kejadian itu seperti sangat nyata. Aku tidak mengenal siapa wanita itu, dan aku juga tidak bisa melihat wajah pria itu karena dia memakai jaket. Yang aku lihat di mimpi, kos itu seperti dengan kos yang aku tempati sekarang, sama persis. Kejadian itu sangat nyata. Jangan-jangan yang aku mimpi itu memang benar lagi. Soalnya dulu pernah ada yang meninggal di kos ini. Jadi benar, mengapa kejadian itu sangat keterbalikan dengan yang dikatakan ibu kos dan Roni? Masa sih ibu kos berbohong? Untuk apa dia berbohong padaku? Besok pagi aku harus bertanya pada Bu Dona tentang kebenarannya. Aku tidak mau terus-terusan diteror seperti ini. Di pagi-pagi buta aku pergi ke rumah ibu kos. Sesamanya di sana, aku mulai bertanya kepada ibu kos. Bu, apakah mahasiswi yang namanya Ririn memang meninggal karena bunuh diri? Iya, soalnya temennya yang bilang bahwa dia stres gara-gara pacarnya menikah dengan wanita lain, lalu ia bunuh diri. Bu, apakah ibu ada foto mahasiswi itu? Ada, dulu dia dan teman-temannya sempat main ke rumah ibu saat raya dan berfoto-foto sama ibu. Ucap Bu Dona. Tunggu sebentar ya. Kemudian ibu kos masuk ke dalam kamarnya dan mengambil foto itu. Tak lama kemudian ia berjalan keluar sambil membawa sebuah foto di tangannya. Lalu memperlihatkan foto itu padaku. Terlihat di foto itu ada 5 orang yang tersenyum bahagia, yaitu 2 pria, 2 wanita dan ibu kos. Bu, yang mana Ririn? Ririn yang di samping ibu yang pakai baju merah. Ini sama persis dengan wanita yang aku lihat di dalam mimpiku semalam. Apa jangan-jangan ini bukan kasus bunuh diri? Mungkin ini kasus pembunuhan, batinku. Siapa temannya Ririn yang mengatakan bahwa Ririn bunuh diri, Bu? Itu dek, pria yang ada di foto, yang ada di sebelah Ririn. Namanya siapa ya? Ucap ibu kos sambil mengingat nama pria itu. Iya, ibu ingat namanya Rizky Fernando. Oh, apakah Bu Dona tahu di mana tempat tinggal Rizky sekarang? Dulu Rizky pernah tinggal di kos milik ibu, tetapi sekarang dia sudah tinggal dengan bibinya. Kalau boleh tahu di mana alamat rumahnya, Bu? Aku bertanya dengan agak sopan. Ibu agak lupa alamatnya. Yang ibu ingat hanya Jalan Melati. Oh, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Dek. Bu, aku pamit dulu ya, mau berangkat kerja. Iya, hati-hati ya. Iya, Bu. Kemudian aku segera berangkat ke kantor. Sesampainya di kantor, aku mulai mengerjakan tugas kantor yang begitu banyak. Saat jam makan siang, Roni mengajakku makan bersama. Gracia, makan siang bareng yuk. Oke deh, tapi hari ini kamu yang traktir ya. Iya. Lalu kami berangkat ke sebuah rumah makan yang tidak jauh dari kantor. Tak lama kemudian sampailah di rumah makan yang lumayan besar. Aku memperhatikan sekelilingnya. Tempat itu sangat bersih. Kemudian kami segera duduk dan memesan nasi goreng serta es teh manis. Nasi padangnya enak ya, Ron? Iya, enak banget.
rumah makan ini baru dibuka beberapa hari ini. Sekarang lagi promosi. Oh, pantesan agak murah. Kapan-kapan aku akan makan di sini lagi ah. Setelah selesai makan siang, kami mulai berbincang-bincang. Ron, apakah kamu tahu di mana Jalan Melati? Jalan Melati sekitar 30 km dari sini. Memang kenapa? Temanku katanya tinggal di situ, jadi aku mau berkunjung ke rumahnya. Tak lama kemudian seorang pelayan datang dan menghitung total harga semuanya. Setelah Roni membayar uangnya, kemudian kami segera kembali ke kantor. Di malam yang gelap, hujan turun dengan deras dan terdengar suara gemuruh. Akhirnya turun hujan juga. Semoga hari ini aku bisa tidur dengan nyenyak. Lalu aku pun menutup mataku dan mencoba untuk tidur. Di tengah malam, aku terbangun dari tidurku karena aku mendengar ada suara keras seperti berasal dari jendelaku. Sepertinya aku lupa menutup jendela kamar. Kemudian aku berjalan mendekati jendela. Ternyata benar, jendelaku masih terbuka. Betapa cerobohnya diriku. Aku segera menutup jendela yang terbuat dari kaca. Saat aku akan berjalan tidak jauh dari jendela, aku mendengar seperti ada suara orang memukul di belakang jendela. Lalu aku dengan refleks menoleh ke belakang. Dan ternyata ada tangan yang sedang memukul-mukul jendela. Aku sangat terkejut dan segera berlari menuju tempat tidurku. Lalu menyelimuti diriku dengan selimut. Detak jantungku berdetak dengan cepat. Tak lama kemudian suara itu menghilang dan detak jantung pun mulai normal kembali. Tadi itu tangan siapa? Mengerikan sekali. Ucapku yang agak merinding. Sudah, jangan banyak pikir lagi, mendingan aku lanjutin tidur. Aku segera menuju ke tempat tidur dan menenggelamkan kepala di bantal empuku. Beberapa saat kemudian muncul rintihan minta tolong. Suara itu terdengar semakin dekat. Tolong, tolong. Suara minta tolong terdengar semakin jelas. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh yang memecah keheningan malam. Tolong aku, tolong. Sekarang suara itu seperti berada di belakangku. Aku mencoba menoleh ke belakang. Astagfirullah, ada sosok wanita basah kuyup berambut panjang dengan tubuh berlumuran darah. Aku sangat ketakutan, jantungku berdetak kencang. Aku segera berlari keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Aku mulai menenangkan diriku. Beberapa saat kemudian akhirnya detak jantungku mulai normal kembali. Aku berjalan agak pelan mendekati kamar. Aku agak mengintip ke dalam kamar dan sekarang sudah tidak ada apapun. Aku segera berdoa dan tidur. Pada keesokan harinya sekitar pukul 5, aku bangun untuk jogging. Sekalian sambil mencari tahu di mana letak rumah Rizky. Saat sedang jogging di jalanan yang sepi, kulihat ada seorang pria yang lewat di hadapanku. Lalu aku bertanya kepadanya, di mana Jalan Melati? Pria itu bilang di dekat sini, tinggal berjalan lurus. Kemudian aku berjalan sudah masuk Jalan Melati. Tetapi aku tidak tahu yang mana rumah Rizky. Tak lama kemudian ada seorang wanita yang lewat dan aku pun bertanya padanya. Permisi mbak, mbak tahu rumah Rizky yang mana? Maaf, Rizky yang mbak maksud Rizky yang mana ya? Rizky Fernando mbak. Oh, Rizky itu yang tinggal dengan bibinya. Rumahnya yang berwarna biru, itu di sana mbak. Ucap wanita itu sambil menunjuk ke rumah bertingkat 2 itu dan berwarna biru. Oh iya, terima kasih mbak. Iya, sama-sama. Kemudian aku segera berjalan ke rumahnya Rizky dan mengetuk pintunya. Permisi, ada orang di dalam. Permisi, ucapku, tetapi tidak ada satupun orang yang menjawab. Sepertinya benar-benar tidak ada orang di dalam sana. Lampu di luarnya saja juga tidak menyala. Setelah mengetuk sekian lamanya,
namun tak ada satupun yang membuka pintu. Aku pun merasa letih. Jadi aku pergi dari sana. Saat aku sedang berjalan pergi dari depan rumah Rizky, tiba-tiba saja seseorang menabrakku. Pria itu sibuk dengan ponselnya, sehingga ia tidak fokus berjalan. "Maaf, aku tidak sengaja." "Oh iya, tidak apa-apa." "Kenapa kau berjalan keluar dari arah depan rumahku?" tanya pria itu yang agak bingung. "Maaf, ini rumah kamu ya?" tanyaku pada pria itu. "Iya, siapa kamu? Kenapa kamu berada di depan rumahku?" "Namaku Gracia. Aku mencari pria yang bernama Rizky Fernando. Apa kau mengenalnya?" "Iya, dengan aku sendiri. Memangnya ada apa mencariku?" "Oh, ternyata kamu yang namanya Rizky. Senang bisa bertemu denganmu." Kemudian aku mulai menceritakan tujuanku mencarinya kemari. Aku mulai bertanya kepadanya tentang kasus kematian Ririn. "Rizky, apa benar Ririn sendiri yang memotong pergelangan tangannya?" "Iya," jawab Rizky agak tegang. "Kenapa dia bisa sampai bunuh diri?" "Ya, aku tidak tahulah," jawab Rizky agak kaku. Entah kenapa saat aku bertanya tentang kasus kematian Ririn, wajah Rizky menjadi berkeringat. "Kata Bu Dona, kau adalah sahabatnya Ririn, dan kau juga yang memberitahukan bahwa Ririn bunuh diri karena kekasihnya mengkhianatinya." "Aku tidak tahu jelas, maaf, aku permisi dulu," ucap Rizky lalu bangkit dari tempat duduk dan akan berjalan masuk ke dalam rumah. "Tunggu, kenapa kau seperti menghindar dariku?" Aku masih belum selesai bertanya. Mendengar ucapanku, langkah Rizky pun terhenti. Kemudian pria itu kembali duduk di kursi depan dan bicara denganku empat mata. "Apa kau tahu sesuatu tentang kematian Ririn? Apa ada seseorang yang membunuhnya?" Rizky menjadi terdiam dan wajahnya mulai memucat. "Hai, kenapa kamu diam? Kenapa wajahmu menjadi pucat? Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku?" Tidak ada," jawabnya agak gugup. "Tolong katakan yang sejujurnya. Sekarang arwah Ririn telah bergentayangan dan aku yang menjadi sasarannya. Dia terus mengusikku. Arwahnya tidak tenang di alam sana. Dia selalu meminta tolong kepadaku melalui tulisan berdarah. Dia menyuruhku membunuh orang yang telah membunuhnya. Jadi tolong katakan padaku jika kamu mengetahui sesuatu." Aku tidak berani mengatakannya. Kalau aku jujur, nyawaku bisa terancam. Nah, nasibku juga akan sama seperti Ririn, ucap Rizky yang agak ketakutan. "Kenapa demikian?" "Seseorang telah mengancamku. Jika aku membuka mulut, dia akan menghabisiku." "Siapa yang mengancammu?" Roni." "Kenapa dia mengancammu?" "Aku tidak sengaja melihatnya membunuh Ririn. Pada saat itu dia tahu bahwa aku melihatnya melakukan pembunuhan. Lalu dia mengancamku. Jadi aku harus menutup mulutku jika ingin selamat. Tolonglah aku tidak ingin dibunuh juga," ucap Rizky sambil meminta pertolongan padaku. "Baiklah, terima kasih. Kamu telah berani jujur. Jangan khawatir, kau akan tetap aman bersamaku. Hanya saja, kamu harus berani bersaksi di hadapan polisi bahwa kau melihat Roni membunuh Ririn." Rizky hanya mengangguk, pertanda ia setuju untuk memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian. Setelah mendengar Rizky setuju, aku dengan lega menaiki taksi pulang ke tempat kosku. Kicauan burung yang menggelegar membelah dunia mulai terdengar. Malam telah usai dan pagi telah tiba. Aku segera bangun dan membuka jendela kamarku. Ternyata di luar masih gelap. Tak lama kemudian tiba-tiba angin sejuk menyapaku. Aku mulai merinding. Perasaanku tidak enak. Aku segera menutup jendela dan kembali duduk di atas kasur. Aku mengambil HP-ku yang tergeletak di atas meja. Aku melirik isi HP-ku dan melihat layar atas masih menunjukkan pukul 4 subuh. Aku kembali merebahkan diri di kasur sambil membuka media sosial.
Beberapa jam kemudian mulai terdengar suara ayam berkokok. Aku segera menuju ke kamar mandi dan membersihkan diriku. Kemudian aku menaiki taksi menuju rumah Roni. Beberapa menit kemudian aku pun sampai. Aku segera turun dan mengetuk pintu. Permisi, permisi. Iya sebentar. Tak lama kemudian Roni pun membuka pintu. Gracia, ada apa ya cari aku? Ron, tolong jawab dengan jujur. Apakah kamu yang telah membunuh mahasiswi yang dulunya tinggal di kos yang aku tempati sekarang? Bercanda kamu ya, mana mungkin aku yang membunuh mahasiswi itu? Jawab Roni dengan sedikit tertawa. Tolong, jawab dengan jujur. Apakah kamu yang telah membunuh Ririn? Aku tidak membunuhnya. Jangan asal menuduh orang dong. Roni menjawab dengan marah dan tidak mau mengakui perbuatannya. Aku tidak asal menuduhmu, tapi kenyataannya memang kamulah yang sudah membunuh Ririn. Aku juga punya saksi mata saat peristiwa pembunuhan Ririn terjadi. Kamu pasti berbohong untuk membuatku takut kan? Beberapa saat kemudian datanglah pihak kepolisian menghampiri Roni. Maaf, saudara kami tangkap atas kasus pembunuhan terhadap Ririn. Pak, aku tidak melakukan pembunuhan apapun. Apa-apaan ini? Ucap Roni yang masih tidak mau mengakui kesalahannya. Tak lama kemudian datanglah Rizky menghampiri Roni. Roni, sekarang kau sudah tidak dapat menghindari dari kejahatanmu lagi. Kau akan berada di balik jeruji besi seumur hidup. Roni hanya terdiam dan matanya melotot penuh dendam kepada Rizky. Kemudian Roni segera dibawa pihak kepolisian ke kantor polisi. Kami berdua juga menyusul ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Sesampainya di kantor polisi, kepala polisi menginterogasi pria itu. Roni masih saja tidak mau mengakui kejahatannya dan ia terus memberontak. Kemudian muncullah hantu Ririn dan melotot kepada Roni. Roni, dasar pembunuh, kau harus mati, ucap hantu itu sambil mencekik leher Roni. Lepaskan aku, lepaskan. Kepala polisi yang melihat Roni mencekik lehernya sendiri sambil berbicara. Ia merasa aneh dan berpikir bahwa pria itu sudah gila. Polisi itu tidak bisa melihat hantu Ririn. Tidak akan kulepaskan. Mengakulah bahwa kamu telah membunuhku. Jika tidak, arwahku akan terus menghantuimu. Kamu akan mati. Maafkan aku Ririn. Aku akan mengaku kepada pihak polisi. Tetapi aku tidak ingin mati. Tak lama kemudian Roni pun berkata, Pak polisi, aku mengaku. Akulah yang telah membunuh Ririn. Silakan penjarakan aku, tetapi aku tidak ingin mati. Kemudian Roni pun dimasukkan ke dalam jeruji besi dan dipenjara seumur hidup. Rizky, kau harus meminta maaf kepada Ririn. Hantu Ririn masih terus melihat ke arahmu. Ririn, maafkan aku. Aku sangat menyesal tidak berani melaporkan kasus ini kepada pihak polisi. Sekali lagi, maafkan aku, ucap Rizky kepada hantu Ririn. Setelah Rizky meminta maaf, hantu Ririn tersenyum padaku dan menghilang. Akhirnya semua misteri pun terungkap. Aku tidak pernah lagi mendapat teror suara maupun tulisan darah lagi. Setelah sebulan kemudian, akhirnya pekerjaanku di luar kota sudah selesai. Aku pun pulang ke rumahku tercinta. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.